Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Laili Humayroh dengan NIM A1C422093, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video untuk ujian mata kuliah Fisiologi Hewan. Saya akan menerangkan tentang sistem peredaran darah, sistem pernafasan, dan sistem pencernaan pada kelas Pisces atau ikan. Yang pertama adalah sistem peredaran darah. Kelas spesies atau ikan memiliki peredaran darah tertutup dengan satu jantung dengan 2 bilik. Ikan memiliki 4 kapiler sehingga darah hanya mengalir satu kali ke jantung atau sistem peredaran darah tunggal. Darah ikan sendiri berfungsi mengedarkan suplai makanan ke seluruh tubuh, membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh, membawa hormon dan enzim ke organ yang memerlukan. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi dalam pengikatan oksigen. Yang pertama jantung memompa darah menuju ke atrium. Ini atrium. Atrium sendiri adalah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tipis. Kemudian darah menuju ke ventricle. Ini ventricle. Nah, bisa dilihat ventricle adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tebal. Ventricle hanya menerima darah yang disalurkan oleh atrium. Selanjutnya, darah yang berada dalam ventricle akan dipompa melewati insang untuk pertukaran gas O2 dan CO2. O2 yaitu oksigen dan CO2 yaitu karbon dioksida. Selanjutnya, darah menuju ke arteri. Ini adalah arteri. Arteri yang atas kaya akan O2 dan arteri yang ini adalah arteri yang miskin akan O2. Nah, arteri sendiri berfungsi mengalirkan darah yang keluar dari insang menuju ke bagian-bagian tubuh. Nah, setelah itu darah mengalir ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu sistem pernafasan pada Pisces. Sistem pernafasan pada Pisces menggunakan insang. Insang merupakan alat pernafasan yang terdapat banyak pada organisme air. Insang sendiri merupakan lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda yang selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Tutup insang akan menutup dan mulut terbuka. Dinding mulut akan mengembang saat air tersedot. Lalu rongga mulut menyempit dan menutup. Pada gerakan ini, insang akan terbuka untuk membuat air keluar dari mulut. Di sini oksigen berada dalam air akan diserap dan karbon dioksida dilepaskan. Sistem pernafasan pada ikan berbeda dengan manusia. Ikan menggunakan insang sebagai organ utama untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, air masuk ke dalam mulut. Ikan mengambil air melalui mulutnya dan melewatkan air tersebut melalui insangnya. Yang kedua yaitu pertukaran gas. Di dalam insang terdapat banyak lembaran-lembaran tipis yang disebut dengan filamen. Ini filamen. Filamen ini memiliki kapiler darah yang membantu dalam pertukaran gas. Oksigen dari air diambil oleh darah ikan dan karbon dioksida dari darah akan dilepaskan menuju ke air. Nah, yang terakhir adalah pembuangan air. Setelah pertukaran gas terjadi, air yang telah kehilangan oksigen dan kaya akan karbon dioksida dibuang dari insang melalui celah-celah insang. Dia dibuang keluar menuju ke air, sedangkan oksigennya diambil dan dialirkan ke darah. Kemudian yang ketiga adalah sistem pencernaan pada Pisces atau ikan. Yang pertama yaitu mulut ikan atau sungutnya berfungsi sebagai alat peraba atau pendeteksi makanan. Nah, yang kedua itu setelah makanan menuju ke mulut, setelah diraba melalui mulut, makanan menuju ke rongga mulut. Rongga mulut berfungsi sebagai mempermudah jalurnya makanan dan menyeleksi makanan. Yang ketiga itu faring. Faring berfungsi sebagai mempermudah jalurnya makanan dan menyeleksi makanan. Yang keempat adalah esofagus. Esofagus atau kerongkongan berfungsi untuk mencerna makanan ikan dan mengarahkan langsung ke dalam perut. Nah, ini adalah lambung. Itu yang bagian kelima. Lambung atau perut
merupakan organ penting dalam sistem pencernaan ikan. Bentuk perut ikan biasanya bermacam-macam tergantung pada jenis atau macam-macam ikan tersebut. Tetapi pada umumnya perut ikan berbentuk seperti tabung. Biasanya saat kita memotong ikan tuh ada kayak gelembung-gelembung itu, gelembung putih. Nah, lambung ini berfungsi sebagai mencerna dan menghancurkan sebagian besar makanan. Yang keenam ada pilorus. Pilorus memiliki ukuran kecil dan sempit. Nah, fungsi utama pilorus adalah pengatur pengeluaran makanan dari lambung menuju ke usus. Nah, yang kedelapan adalah rektum. Rektum berfungsi sama seperti pada hewan-hewan lainnya, yaitu untuk penyerapan air dan ion-ion. Nah, yang terakhir adalah anus. Anus sendiri seperti yang dapat kita ketahui, anus berfungsi untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari makanan yang dimakan ikan, atau mengeluarkan sisa-sisa zat-zat makanan yang tidak terpakai menjadi feses. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam lestari, salam konservasi.